Haleluya. Selamat pagi, salam sejahtera dalam Yesus Kristus kepada kita sekalian. Hari ini tanggal 12 April, tepatnya adalah hari kebangkitan atau hari peringatan kebangkitan Yesus. Karena itu firman Tuhan yang saya ingin sampaikan berkenaan dengan peristiwa kebangkitan Yesus. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, sekali lagi Tuhan, kami datang pada minggu ini untuk membuka hati kami mendengarkan firman-Mu. Sekalipun kami tidak bisa berkumpul di rumah-Mu, tetapi saat ini di rumah kami masing-masing kami sedang bersekutu untuk menyembah Engkau dan bersekutu untuk mendengarkan firman-Mu. Karena itu Tuhan, urapilah firman-Mu ini dan urapilah pendengaran serta pemahaman kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya ingin membacakan firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Markus pasal yang ke-16, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata begini. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang pada yang lain, "Siapa gerangan yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang-orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepadamu." Lalu mereka keluar dan meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaran murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus yang tak terbinasakan tentang keselamatan kekal itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, pagi ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan mengenai bangkit bersama Yesus. Bangkit bersama Yesus. Peristiwa kebangkitan Yesus terjadi kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Kebangkitan itu adalah sebuah peristiwa besar yang pernah terjadi dalam sejarah hidup manusia. Kebangkitan Yesus membuat iman Kristen berbeda dari iman agama-agama lain di dunia. Markus menceritakan bahwa 3 hari setelah Yesus disalib, atau tepatnya hari Minggu pagi, ada sekelompok wanita murid Yesus yang pergi ke kuburan. Awalnya mereka merasa khawatir karena membayangkan keadaan di kuburan. Liang kubur Yesus ditutup dengan batu dan disegel oleh penguasa Romawi. Meskipun mereka sadar bahwa ada hambatan besar di depan mereka, tetapi mereka terus berjalan.
dan tidak mengurungkan niat mereka untuk melihat Yesus. Dan ternyata setelah mereka sampai di kuburan, batu penutup pintu kuburan sudah terguling. Dan mereka pun mendengar sebuah kabar gembira dari malaikat-malaikat bahwa Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit. Dengan cepat kabar kebangkitan Yesus tersebar ke kota Yerusalem. Penduduk Yerusalem dan penduduk seluruh Yudea gempar. Para imam, ahli Taurat dan kaum Farisi ketakutan. Dan kemudian mereka berusaha menutupi peristiwa itu dengan cara menyebar kabar palsu bahwa Yesus tidak bangkit, tetapi mayatnya dicuri oleh murid-muridnya pada waktu malam. Sebagian murid-murid tidak percaya juga kebangkitan Yesus itu. Tetapi sebagian lagi, terutama wanita-wanita, bergembira karena mereka tidak hanya mendengar kabar kebangkitan Yesus, tetapi mereka juga sudah berjumpa dengan Yesus. Saudara-saudara sekalian, seluruh dunia mencatat dan mengakui peristiwa historis itu. Dan peristiwa itu diperingati atau dirayakan dengan meriah setiap tahun. Tetapi ada sebuah filosofi Kristen mengatakan begini: 1000 kali Yesus bangkit dari kuburan, jika ia tidak bangkit di dalam diri kita, maka kebangkitan Yesus itu menjadi sia-sia. 1000 kali kita memperingati juga kebangkitan Yesus, kalau dia tidak bangkit dalam diri kita, tidak hidup di dalam hati kita, sia-sia semua peringatan itu. Peristiwa kebangkitan Yesus sudah terjadi 2000 tahun yang lalu, atau lebih dari 2000 tahun yang lalu. Akan tetapi Yesus yang bangkit itu hidup sepanjang masa. Spirit kebangkitannya itulah yang memberi daya hidup. Spirit kebangkitannya itulah yang memberi daya juang. Spirit kebangkitan itu yang memberi daya kreatif bagi orang-orang beriman. Ini yang saya maksud tadi, bangkit bersama Yesus, yaitu kehadiran spirit atau roh kebangkitan Yesus di dalam diri kita. Paulus pernah mengatakan begini: jika roh atau spirit kebangkitan Yesus itu diam di dalam tubuhmu, maka spirit atau roh itu akan menghidupkan tubuhmu atau memberi daya kepada tubuhmu yang fana itu. Saudara-saudara, dari pengalaman-pengalaman murid-murid wanita itu yang dicitrakan oleh Markus, mari kita belajar, mari kita menghayati, mari kita mencoba meneliti bagaimana spirit kebangkitan Yesus itu bisa hadir dalam diri kita, supaya kita juga bangkit bersama Yesus di masa kini. Saudara, bagaimana murid-murid itu menghayati bangkit bersama Yesus? Yang pertama adalah selalu siap untuk mengalami sebuah mujizat. Selalu siap untuk mengalami, untuk melihat mujizat. Saya mengutip pernyataan seorang Kristen yang bernama Eddie Stein, yang mengatakan begini: hanya ada 2 cara untuk melihat kehidupan ini.
Pertama adalah melihat seluruh rangkaian hidup ini sebagai rentetan mujizat. Atau yang kedua, melihat kehidupan ini seperti apa adanya, atau melihat sebagai hal yang biasa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, semua murid tahu bahwa Yesus sudah mati. Yesus sudah 3 hari terbaring dalam kuburan. Tetapi Maria dan kawan-kawan terus sibuk dan antusias mempersiapkan diri untuk pergi ke kuburan Yesus untuk melihat Yesus. Dan setelah mereka sampai di sana, mereka terkejut karena ada sebuah keajaiban terjadi. Ada sebuah mujizat terjadi. Kubur sudah kosong. Yesus sudah bangkit. Mereka siap melihat keajaiban. Dan sekarang mereka mengalami keajaiban itu. Bangkit bersama Yesus. Saudara-saudara, keajaiban atau yang sering disebut sebagai mujizat. Mujizat itu ada, bukan masih ada. Mujizat itu dari dulu ada, sekarang ada, dan selamanya akan tetap ada. Masalahnya adalah apakah kita siap untuk mengalami mujizat itu atau tidak? Sayangnya saudara-saudara, ada sebuah konsep iman yang salah tentang terjadinya mujizat. Konsep itu adalah bahwa mujizat sering dikaitkan dengan nama besar hamba Tuhan atau pendeta. Kalau yang mendoakan atau yang memimpin KKR adalah pendeta yang punya nama besar karena gerejanya besar atau pendetanya kaya, banyak orang siap dan antusias untuk mengalami mujizat. Konsep yang keliru adalah bahwa mujizat juga sering dikait-kaitkan dengan pengalaman-pengalaman spiritual yang unik dari hamba Tuhan. Misalnya, kalau ada hamba Tuhan yang mengaku dia naik dan turun surga atau masuk dan keluar neraka, banyak orang yang antusias pergi ke sana karena mereka menganggap akan mendapat atau mengalami mujizat dari hamba Tuhan itu. Atau ada hamba Tuhan yang mengaku setiap kali berdoa ia mendapat penglihatan-penglihatan yang mengerikan. Banyak orang menganggap doa si hamba Tuhan itu pasti mujarab dan dapat mengadakan mujizat. Saudara-saudara, tidak hanya sampai di situ. Konsep yang salah tentang mujizat adalah kalau ada hamba Tuhan yang mengaku mendapat urapan khusus untuk menjadi nabi atau rasul akhir zaman. Banyak orang yang siap menerima mujizat. Bahkan konon sekarang ini ada pendeta yang mengaku mendapat mandat dari Tuhan menjadi tokoh atau nabi untuk gerakan Pentakosta ketiga. Dan yang ketiga ini katanya adalah yang terakhir. Logikanya, kalau ada yang ketiga, pasti ada yang keempat, ada yang kelima, dan seterusnya. Tetapi saudara-saudara, saya ingin mengatakan pada saudara sekarang ini, dengarkan baik-baik firman Tuhan ini. Saudara-saudara, supaya kita bisa mengalami mujizat, bangkit bersama Yesus, dengarkan baik-baik firman Tuhan ini. Mujizat terjadi atas nama Tuhan Yesus Kristus, bukan atas nama pendeta besar, bukan atas nama pendeta yang naik turun surga atau yang masuk keluar neraka, bukan atas nama hamba Tuhan yang setiap kali tutup mata langsung mendapat penglihatan-penglihatan. Tidak seperti itu. Saudara-saudara,
mujizat tidak ada hubungannya dengan nama-nama besar. Saudara-saudara, karena itu pagi ini saya ingin saudara benar-benar memasang telinga ini. Saudara-saudara, mujizat terjadi bukan karena orang yang mendeklarasikan diri sebagai nabi atau rasul akhir zaman. Mujizat terjadi bukan karena hamba Tuhan itu yang mengklaim telah mendapat urapan khusus atau diurapi secara khusus untuk menjadi tokoh pergerakan Pantekosta ketiga yang katanya gerakan Pantekosta terakhir. Saudara-saudara, bukan itu, bukan karena mereka, dan tidak karena mereka. Saudara-saudara, jangan tertipu, jangan terbuai, jangan larut dalam omong kosong mereka. Bahkan jika ada hamba Tuhan atau pendeta yang bangkit dari kuburan sekalipun, namanya tidak akan pernah setara dengan nama Yesus. Dan namanya tidak akan pernah menggantikan nama Tuhan Yesus Kristus untuk menghasilkan mujizat. Saudara-saudara, dengar baik-baik sekali firman Tuhan ini. Mujizat itu terjadi hanya di dalam satu nama. Hanya di dalam satu nama dan oleh satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Sosok yang bernama Tuhan Yesus inilah yang telah mati dan bangkit kembali. Oleh karena itu saudara-saudara, Alkitab juga mengatakan di bawah kolong langit tidak ada nama lain, tidak ada nama pendeta lain, tidak ada nama nabi lain, tidak ada nama tokoh lain yang di dalamnya kita selamat atau yang di dalamnya kita bisa mengalami mujizat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, bangkit bersama Yesus selalulah siap untuk mengalami mujizat dimanapun dan kapanpun, entah di rumah, di jalan, dan tanpa kehadiran pendeta sekalipun. Kalau Anda siap, mujizat dapat terjadi pada saudara. Di rumah, di jalan, di kamar saudara, di meja makan, mujizat terjadi kalau Anda siap untuk mengalaminya. Saudara-saudara, kiranya poin pertama ini tertanam baik-baik dalam pikiran kita. Selalu siap mengalami mujizat. Yang kedua, saudara-saudara, bagaimana kita bisa mengalami bangkit bersama Yesus? Yang kedua adalah jangan berhenti berusaha walaupun tampak mustahil. Sekali lagi, jangan berhenti berusaha sekalipun kelihatan itu mustahil. Saya mengutip sebuah kalimat yang sering diucapkan orang-orang yang telah berhasil, mengatakan begini: kalau Anda mengatakan Anda bisa, Anda benar. Kalau Anda mengatakan Anda tidak bisa, Anda juga benar. Karena yang menentukan Anda bisa atau tidak bisa adalah Anda sendiri. Wanita-wanita itu tahu bahwa ada batu besar yang menghambat mereka untuk melihat Yesus. Mereka juga tahu tidak ada orang yang akan menolong mereka. Jadi secara logika mustahil mereka bisa masuk dan mustahil mereka bisa melihat Yesus. Tetapi saudara-saudara, hebatnya mereka adalah mereka tidak mengatakan tidak bisa. Mereka tidak mengatakan tidak mampu. Mereka tidak mengurungkan niatnya untuk pergi melihat Yesus. Sebaliknya, mereka antusias dan terus berjalan maju. Kalau saudara perhatikan di ayat yang ketiga dan 4 dikatakan begini:
Mereka berkata seorang pada yang lain, siapa gerangan yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Saudara-saudara sekalian, untung mereka tetap berjalan, tidak berhenti, karena mereka menyadari ada mujizat atau ada hambatan. Untung mereka tidak mengurungkan niatnya, walau mereka tahu ada hambatan di sana. Saudara-saudara, nah oleh karena wanita-wanita itu terus berusaha, terus bergerak maju, tidak mengenal kata berhenti, apalagi mundur, maka akhirnya mereka melihat pintu kubur telah terbuka. Mereka bisa menembus sampai ke dalam liang kubur dan menemukan kebenaran, bukti bahwa Yesus sungguh-sungguh sudah bangkit. Saudara-saudara sekalian, kebiasaan manusia adalah kalau ia menghadapi hambatan, ia berusaha menghindar, ia berusaha mencari alternatif, atau ia menunda, atau malah berhenti untuk berusaha. Dan ketika ia gagal untuk meraih cita-cita, ia berusaha membuat kegagalan itu tampak indah dengan menggunakan bahasa-bahasa rohani. Misalnya, oh Tuhan punya rencana yang lain, oh Tuhan punya waktu yang tepat, atau oh Tuhan tidak menghendaki demikian. Ada orang-orang yang gagal juga yang justru sering menyalahkan setan dengan mengatakan setan menghalang-halangi, atau setan tidak mau melihat anak-anak Tuhan sukses. Saudara-saudara, itu adalah alasan-alasan yang dibuat oleh orang yang ketika melihat hambatan mencari alternatif, melihat halangan mencari jalan yang lain. Tapi dengarkan Bapak Ibu sekalian, dengarkan kabar kebangkitan Yesus pagi hari ini. Menghindari masalah atau kesulitan dalam usaha saudara, menghindari kesulitan atau hambatan dalam pekerjaan saudara, atau dalam pendidikan saudara, mencari alternatif karena menghadapi kesulitan hanya akan menambah lebih banyak masalah yang saudara hadapi. Mencari alternatif atau jalan yang lain hanya akan membawa Anda semakin jauh dari tujuan Anda semula. Menunda untuk bertindak hanya akan memperlama hidup Anda dalam masalah. Berhenti berusaha karena melihat kesulitan dan melihat kemustahilan sama dengan menutup jalan bagi hidup Anda sendiri. Saudara-saudara, dengarkan pesan Yesus. Yesus pernah berpesan dengan mengatakan, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang mencari mendapat, setiap yang mengetuk pintu baginya pintu dibukakan, setiap yang meminta akan diberi. Perhatikan, tidak ada ungkapan Yesus mengatakan tunggulah, tunggulah. Tidak ada ungkapan di sana. Tidak ada juga ungkapan yang mengatakan biarlah mengalir saja, mengalir sajalah. Saudara, semua ungkapan Yesus bermakna berupayalah, berusahalah, berjuanglah, dan tidak berhenti walaupun tampak mustahil. Oh haleluya, haleluya. Saudara-saudara, jangan berhenti,
Sekalipun yang saudara hadapi itu tampak mustahil. Sekalipun yang saudara hadapi itu hambatan besar. Saudara-saudara, bangkitlah bersama dengan Yesus. Dan saudara-saudara, saya ingin mengakhiri khotbah ini dengan mengatakan kepada saudara-saudara, Yesus telah bangkit lebih dari 2000 tahun yang lalu. Tetapi spirit, roh, jiwa, atau power dari kebangkitan Yesus itu masih dapat dialami di dalam diri kita pada hari ini. Sia-sia Anda mengadakan hari kebangkitan atau merayakan kebangkitan Yesus kalau spirit itu tidak hidup kembali dalam diri kita. Saudara-saudara, saya ingin mengatakan lagi bahwa spirit kebangkitan Yesus itu kalau bangkit dalam diri kita akan berdampak besar dalam hidup saudara. Akan berdampak besar dalam karir saudara. Akan berdampak besar dalam pendidikan saudara. Akan berdampak besar dalam kesehatan kita. Jika kita selalu siap untuk mengalami mujizat-mujizat. Dan jika kita tidak berhenti berupaya saat kita menghadapi kesulitan atau keadaan yang mustahil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, pasca tahun 2020 ini mengajak saudara, mengajak saya, mengajak kita semua, mari kita bangkit bersama Yesus. Siaplah untuk mengalami mujizat setiap hari. Di tengah-tengah situasi yang sulit ini, siaplah untuk melihat mengalami mujizat setiap hari. Jangan berhenti ketika ada hambatan di hadapan saudara. Jangan cari alternatif. Tapi berupaya. Sampai akhirnya nanti saudara akan melihat pintu terbuka di depan saudara. Tuhan memberkati kita semua. Bangkitlah bersama Yesus. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama supaya roh kebangkitan Kristus hidup di dalam diri kita. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami membuka hati kami Tuhan. Kiranya roh kebangkitan-Mu hidup kembali dalam tubuh kami saat ini. Kiranya roh kebangkitan-Mu bangkit dalam diri kami, supaya kami bisa mengalami bangkit bersama dengan Engkau. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang putus asa, Tuhan berikan roh kebangkitan-Mu. Bangkitkan semangatnya, bangkitkan harapannya, bangkitkan imannya. Kalau ada yang sudah mulai menyerah, berikan semangat baru Tuhan, supaya mereka bangkit kembali untuk menghadapi persoalan-persoalan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati firman-Mu ini dan menjadi berkat bagi semua anak-Mu yang mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin.